Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang cara setting atau konfigurasi folder dan printer untuk di-sharing ke komputer lain. Nah, kalian bisa masuk ke guidance, lalu ke konten, scroll ke bawah. Nah, ini dia ada folder dan printer sharing. Diklik. Oke. Untuk materi yang ada di sini, ketika video ini dibuat, ini masih belum update ya, masih hanya sekedar tulisan saja. Nanti insya Allah kedepannya akan ada foto-foto agar lebih mudah, dan terkhusus pada materi-materi berikut yang ada di sini itu lebih ditujukan untuk Windows 10. Nah, untuk laptop yang sekarang Anda gunakan itu sudah menggunakan OS-nya Windows 11. Jadi agak sedikit berbeda dalam penggunaan serta tata caranya. Tapi insya Allah akan ada sedikit bahas juga bagaimana cara mengkonfigurasikannya di Windows 10. Oke, kita masuk yang pertama ke materi A, yaitu konfigurasi menu sharing. Nah, di sini buka menu settings dengan menekan shortcut Windows plus I, masuk ke menu network and internet, pilih opsi Wi-Fi. Pada sisi kanan terdapat change advanced sharing option dan klik pada bagian tersebut. Oke. Nah, ini poin 3 dan poin 4 ini itu terdapat di Windows 10. Adapun kalau di Windows 11 itu tidak ada. Seperti ini contohnya. Kita masuk ke Windows I. Lalu kalian bisa masuk ke network and internet. Di sini diklik seperti tampilannya. Kemudian kalau yang di Windows 10, ketika kalian klik Wi-Fi di sini, maka di bagian kanan ini akan muncul opsi yang tadi, yang pada poin 34. Nah, karena berhubung di Windows 11 itu opsi tersebut dipindahkan dari sini ke bawah sini. Nah, ini ada Advanced Network Settings. Diklik saja. Lalu masuk ke Advanced Sharing Settings. Nah, ini dia. Ini yang membedakan antara Windows 10 dan Windows 11. Kembali ke materi. Setelah masuk ke bagian tersebut, silakan ubah peraturan yang ada menjadi on pada bagian berikut, yaitu Network Discovery, File and Printer Sharing, Public Folder Sharing. Nah, pada menu ini kita bisa lihat ya, di sini ada Public Networks. Kalian cukup masuk ke sini, All Network, Public Folder Sharing di on. Ini untuk publik ya, jadi ketika orang-orang petugas ingin mengakses folder yang kita sharing nantinya, itu bisa terlihat ketika kita menyalakan ini dari off ke on. Maka folder atau file yang kita sharing maka akan bisa terlihat. Ini yang pertama, public folder sharing dibikin on, lalu password protect sharing dibikin off seperti ini. Pada bagian password protect sharing maka dinonaktifkan, nah, dibikin off. Lalu di public network discovery-nya dan file and print sharing dibikin on. Seperti itu adanya. Untuk private network ini bebas mau di on atau off, karena ini lebih ke arah private ya, ke jaringan pribadi. Tapi kalau untuk publik agar bisa diakses oleh yang lainnya, maka di switch dari off ke on di network discovery, file and print sharing. Nah, cara berikut juga, cara mau buka advanced network settings itu bisa dilakukan melalui control panel. Kalian bisa buka Windows, lalu search control panel. Nah, ini dia udah muncul, diklik. Nah, di sini masuk ke network and internet, klik network and sharing center. Nah, di sini change advanced sharing. Kalau Windows 11 dia bakal kembali ke sini, ke lawan ini. Kalau diklik, kalau di Windows 10 dia bakal muncul tampilan seperti ini dengan konfigurasi yang berbeda. Mungkin insya Allah akan dilampirkan dalam bentuk foto. Seperti ini adanya, sama saja. Itu untuk materi pembelajaran
yang A, yaitu konfigurasi menu sharing. Berikutnya, folder sharing. Nah, pastikan komputer yang kalian gunakan sudah terkoneksi dengan akses WiFi lokal yang tersedia, yaitu al-irsyad.net via. Berhubung di sini Anda masih menggunakan akses WiFi pribadi, nanti akan Anda ubah menggunakan ini. Agar apa? Agar nanti kalian bisa lihat bagaimana hasilnya. Kedua, lihatlah nama komputer tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan membuka setting atau kalian bisa mengklik shortcut WinI, System About. Nah, kalau untuk Windows 11, ketika kalian mengklik Windows I, lalu masuk ke sistem, maka otomatis nama sudah ada di sini. Tapi berhubung untuk yang Windows 10, maka kalian bisa scroll ke bawah, cari menu About, diklik, maka di sini dia device name. Inilah yang akan kita panggil nantinya, Jadi kalau misalkan komputer lain ingin mengakses komputer ini untuk melihat folder yang sudah kita sharing nantinya, maka cukup menggunakan nama ini, maka dia akan terbuka. Dan untuk pembahasan perihal penggantian nama sudah Anda jelaskan pada video sebelumnya, pada konfigurasi system name. Untuk link video akan tertera di pojok kanan atas. Insya Allah akan Anda sematkan. Nah, setelah kita mengetahui nama dari laptop ini, atau mungkin nama komputer yang lain, maka kita masuk ke step berikutnya. Setelah mengetahui nama komputer, bukalah File Explorer. Pilihlah folder apa yang akan kalian bagikan. Nah, ini opsi untuk membagi folder ya. Contoh seperti ini. Membagi folder. Misalkan di sini Anda ingin membagikan folder ini. Contohnya ini aja ya. Titan Elite Driver and Update. Nah, seperti yang sudah Anda bilang sebelumnya, ketika kita ingin memanggil komputer lain dalam satu jaringan, pada pembahasan video sebelumnya kita bisa menggunakan cara yaitu garis miring 2 yang ke arah kiri, lalu menyertakan nama dari komputer targetnya. Di sini karena berhubung Anda belum mengkoneksikan komputer Anda ke jaringan lokal, maka kita gunakan yang jaringan pribadi dulu. Itu teman sendiri. Laptop. Nah, sini yang muncul users. Ini sudah ada nih. Nah, ketika Anda ingin membagikan folder yang Anda ingin share ke publik, maka nanti akan muncul di sini foldernya. Lalu bagaimana cara agar folder itu bisa diakses oleh publik? Maka kita lihat stepnya ini di sini. Pilihlah folder apa yang akan kalian bagikan nantinya. Kemudian klik kanan pada folder tersebut dan pilihlah opsi Properties, atau kalian bisa dengan mengklik shortcut Alt Enter. Nah, ini Alt Enter ini khusus untuk Windows 11. Kalau Windows 10 dia belum bisa. Kemudian pada menu Properties terdapat opsi Sharing. Silakan pilih opsi tersebut. Setelah itu, klik tombol Share dan klik kolom panah ke bawah dan pilih Everyone, lalu klik tombol Add. Pada kolom permission level, ubahlah status read pada everyone menjadi read and write. Nah, ini permission level dari read dan menjadi read or write itu berfungsi apa? Ketika kita hanya memberikan akses read, maka orang-orang yang membuka folder sharing kita itu hanya bisa mengcopy saja. Jadi melihat dan mengcopy, tidak bisa merubah dari file tersebut, tidak bisa menambahkan, tidak bisa merubah isinya. Tapi ketika kita memberikan akses write, maka dia bisa mengcopy, mengpaste, dan mengubah settingan tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu klik tombol share. Setelah itu klik tombol share.
Kita langsung demokan saja di sini. Didemokan ya. Oke. Demokan, sip. Nah, sini kosong ya, nggak ada apa-apa. Nah, lalu kita masuk ke dokumen yang tadi yang ingin kita bagikan, yaitu Titan Elite. Atau kita bikin folder baru saja. Folder sharing. Oke. Nah, di dalam folder. Nah, ini kita akan sharing. Kita klik kanan, lalu buka properties, atau bisa langsung Alt Enter. Kemudian klik sharing. Nah, lalu di sini diklik share. Nah, di sini ada opsi share, silakan diklik. Nah, di sini ada kan. Nah, ketika kalian dengan opsi seperti ini, maka ini tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Maka bagaimana caranya agar bisa dilihat oleh orang lain? Tinggal kalian di sini klik panah ke bawah, pilih everyone. Nah, everyone, lalu tambahkan add. Di permission level, dari yang read kita ubah ke read or write, baru share. Dan ini yang pertama sudah selesai. Berikutnya masuk ke advanced sharing. Nah, advanced sharing, kita masuk ke sini di centang share this folder. Ini biarkan saja folder sharing. Nah, ini limit the number of simultaneous user. Jadi ini maksimal users yang bisa mengakses folder dalam waktu bersama, yaitu 20 komputer, 20 user. Nah, di sini kita ganti permissions. Nah, untuk everyone, agar bisa ketika orang-orang ingin mengubah, agar bisa mengubah, bisa mengakses, serta bisa mengcopy paste isi dari folder yang kita sharing, maka kita bisa memilih opsi ini, allow di full control. Nah, baru di apply. Oke, close. Dengan ini kita sudah selesai membagikan atau men-sharing folder kita. Nah, untuk melihatnya, bisa kita lihat kembali dengan memanggil device atau nama dari komputer tersebut. Laptop ZN. Nah, kita klik. Nah, ini dia muncul kan. Dia akan muncul seperti ini. Berhubung kita nggak ada, kosong, maka ini kan kosong. Coba kita bikin satu file di sini ya. Folder sharing, teks, dokumen teks, contoh. Oke. Ntar kita buka di sini. Nah, dia juga akan muncul, ya kan, sudah muncul. Maka ini bisa diakses oleh siapapun dengan syarat harus terkoneksi dalam satu jaringan. Ya, kalau misalkan dia terkoneksi berbeda jaringan, maka tidak akan bisa mengakses folder ini. Nah, untuk contohnya, Anda akan membuka folder yang sudah diakses atau yang sudah diberikan akses sharingnya di maktabah. Kita tunggu saja ini, masih loading. Nah, ini sudah terhubung dengan akses WiFi lokal, maka akan muncul seperti ini ya. Diminta passwordnya. Connect aja. Setelah melakukan hal tersebut, klik opsi Advanced Sharing, centang kolom Share this folder, klik Permission. Pada bagian Permission, ubah kembali status Everyone menjadi Full Control. Pada kolom Allow, nah ini dia. Sharing folder telah selesai. Untuk mencari folder yang telah dibagikan tersebut, kalian bisa cari pada kolom folder atau bisa dengan menekan Ctrl L. Nah, jadi untuk mengakses bagian sini, bagian ini nih ya, yang tadi, itu bisa menggunakan shortcut Ctrl L. Nah, bisa seperti ini adanya, atau bisa langsung klik di sini. Itu.
dan carilah dengan format berikut: garis miring 2 yang ke arah kiri, nama komputer, lalu nama komputer. Lihat pada nomor 2 kembali. Nah, ini dia nomornya. Kita mengetahui nama komputer dari sini. Kita udah connect ke WiFi lokal. Kita akan melihat contoh dari folder sharing yang sudah dibagikan ya. Ini Anda mau lihat folder sharing MDITK. Maka kita cukup masukkan nama dari komputer tersebut. Berhubung namanya MDITK, tinggal cari MDITK. Huruf gede besar ini tidak berpengaruh ya. Kita bisa nulis dalam huruf gede atau huruf kecil. Lalu di enter. Nah, sudah muncul kan? Kita bisa lihat di sini ada beberapa file-file yang di-sharing dari MDITK. Lalu juga bisa kita lihat punya kapus MDI. Untuk yang kapus itu terdapat password ketika baru pertama kali mengaksesnya. Nah, kenapa Anda bisa buka sekarang, langsung kebuka? Karena Anda sudah mengakses passwordnya. Untuk passwordnya bisa ditanyakan ke staf izin. Nah, seperti ini adanya. Folder ya. Oke, kita folder sharing sudah selesai. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu printer sharing. Nah, printer sharing, kembali ingatkan bahwasanya konfigurasi printer sharing pada Windows 10 dan Windows 11 itu berbeda. Berbeda ketika kita masuk ke menu sini. Control panel, lalu pilih opsi View Device and Printer. Ketika di Windows 10, dia akan diarahkan ke masih di dalam control panel, sedangkan kalau di Windows 11 dia akan diarahkan ke dalam settings, seperti contohnya. Kita buka sini ya, di control panel. Nah, di Windows 10, ketika kita masuk ke View Device and Printer, kita tidak akan diarahkan ke sini, tapi diarahkan ke layar yang seperti ini adanya, tapi dengan menu yang berbeda. Untuk bagaimana menunya, insya Allah akan dilampirkan dalam bentuk foto. Kembali ke materi. Pilihlah printer mana yang ingin dibagikan. Klik kanan pada printer yang akan dibagikan. Pilih printer properties. Pada menu properties terdapat opsi sharing. Klik pada bagian opsi tersebut. Pilih opsi sharing untuk everyone dan klik share pada bagian bawah menu properties. Nah, di sini kita masuk ke settings ya, karena di sini kita menggunakan Windows 11, jadi settings, terus ke Bluetooth and device. Nah, di sini ada printer and scanners. Ini opsi printer yang ada. Nah, karena di sini Anda udah pernah terkoneksi dengan printer Epson L4260 series, maka contohnya kita bisa langsung klik sini. Nah, masuk ke printer properties, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di Windows 10 dan Windows 11 sama seperti ini adanya. Untuk Windows 10, kita cukup mengklik kanan, maka akan muncul opsi seperti ini sebanyak. Nah, pilih printer properties, seperti itu adanya. Nah, setelah masuk ke opsi properties, kalian lihat di sini ada sharing. Nah, lalu share this printer. Nah, share this printer dan oke, apply. Maka printer sudah bisa di-share, sudah bisa dibagikan. Jadi ketika nanti kalian ingin nge-print, tinggal cari opsi printer tersebut, maka dia akan muncul di kolom print. Untuk contoh, coba Anda ingin cari folder yang bisa di-print, file yang bisa di-print. Ini ya, kita klik. Nah, dia akan muncul di sini. Ini agak sedikit lama karena printernya menggunakan WiFi sendiri, jadi lama ya. Pokoknya kalau misalkan nanti sudah terkoneksi di menu tujuan sini, dia diklik, bakal ada opsi printer-printer yang tersedia. Tinggal diklik dan di print. Seperti itu contohnya. Oke, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini ya contohnya.